teman-teman mengisi kualitas waktunya dengan berbagi luar biasa. Nanti kita coba cek videonya di Instagramnya PLD Pemuda Lintas Usul. Oh iya, teman-teman, pada siang hari ini teman-teman harus bisa menjaga kesehatan. Yang pasti itu ya, kita ada tamu luar biasa yang tadi juga membimbing teman-teman PLD dan kolaborasi komunitas lainnya. Siapakah ini? Oke, kita sambut saja, kenalan dulu aja ya. Meskipun siang agak ngantuk, kita harus tetap prima gitu ya Mas. Iya betul. Oke, bisa perkenalan dulu, ini dari mana, siapa, kemana, mau kemana ya kita. Oke, silakan. Oke, Mas Alan, terima kasih atas waktu saya. Kebetulan nama saya Rofik ya, dipanggil di sini biasanya cantik oleh teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kebetulan juga saya tadi bareng-bareng sama adik-adik berbagi di beberapa dusun di desa ini, langsung diajak oleh Mas Alan untuk podcast kecil-kecilan ya. Ya wis enggak apa-apa. Iya. Sambil belajar, kita belajar bersama. Ya memang di sini itu ruangan apa ya? Ruangan yang memang sebenarnya tujuannya untuk ruang belajar Mas Hani. Tapi kita maksimalkan lagi lebih dari itu. Kita coba untuk jadi konsep ruang suara itu seperti bagaimana kita mewadai generasi kita untuk berani bersuara, speak out. Kadang itu kadang pasif, karena terlalu pasif nggak berani speak up hal yang benar, hal yang baik itu bagaimana. Makanya perpustakaan ini adalah basecamp, salah satu juga basecamp teman-teman pemuda Lintas Usul, juga kolaborasi dengan tim perpustakaan desa Asifo Ilmiah. Ini perpustakaannya namanya Asifo. Asifo kalau nggak salah, nanti dikoreksi ya kalau salah, saya yang salah. Asifo itu yang dicintai, ilmu ya anggapannya gampang nih, mencintai ilmu. Nah, kita ini akan membahas apa ya? Ya itu tadi, hal-hal yang terkait mencinta. Karena siang ini hari Minggu, yang pasti banyak rebahannya ini, makanya kita temani dengan obrolan cinta. Ya. Oke, menurut tadi namanya Mas Rofik, betul? Iya Mas Rofik. Mas Rofik dipanggil Bang Mas Kak? Terserah. Oke. Kak Salan nih, Kak Salan. Ada yang bilangnya. Oke, Mas Rofik. Ya, ini bisa dijelaskan kenapa tadi kok maunya gitu, kok hari Minggu kan biasanya orang kantor itu ya istilahnya ya libur atau istirahat, jam-jam untuk istirahat. Kenapa kok menyempatkan kegiatan yang tadi peduli dengan teman-teman, apa sedekah pangan, cinta pangan atau apa tadi? Apakah memang cinta itu seperti itu atau bagaimana? Ya gini masalah, cinta ini memang luas ya, jadi bukan berarti waktu Minggu saya untuk apa, ini juga termasuk bagian dari refreshing saya. Jadi Iya. berbagi itu Betul. membuat kayak bahagia gitu, kayak kita kayak renang, kayak betul. tempat air terjun ya. Cuma ini konsep cintanya beda, jadi di jiwa. Di jiwa itu saya lihat adik-adik senyum dengan memberi, nanti seorang nenek tadi saya mau cerita pengalaman nenek tadi, kayak ruang cinta itu terbentuk di sini. Jadi luar biasa. Tadi banyak ya yang ditemui atau ada kendala? Ada 9-an ibu dan bapak, ada yang sudah umur 80 tadi yang ada ya? Iya, itu yang berkesan bagi saya. Ada pesan apa? Pesannya enggak ada pesan, cuma
beliaunya bilang ini, kita baru nyampe tuh, apa ini kok gerudukan ini? Gerudukan ini apa? Ngaren kok dungaren ini. Lah itu dusun-dusun ini kalau gerudukan itu ya mungkin ada yang nggak bahasa Jawa ya, enggak. keroyokan datangnya gitu kawan-kawan. Jadi terus tak jawab, enggak mbak, ini cucu-cucunya mbak kok, tenang aja, enggak ada apa-apa gitu. Aman ya. Orangnya kan pakai tongkat teken itu. Oh iya, 80 ya. Terus tak itu saya nggak kuat pak, ini taruh sana aja, saya nggak kuat megang katanya. Oh ya, akhirnya saya sama teman-teman adik-adik itu sambil ngobrol, oh panjang ceritanya ini kesan. Dari beberapa yang tadi dapat bantuan baik dari teman-teman, ada nggak bisa yang diambil pesannya yang terkait dengan bagaimana kita cinta dengan manusia? Gini mas, jadi kapasitas cinta setiap orang itu kadang berbeda ya. Jadi misal ada orang wujud cintanya itu kadang ada yang memberi, ada juga kadang meminta itu kadang wujud cinta. Misalnya anak minta ke orang tua itu, Pak saya minta. Jadi banyak sekali. Cuman kalau kebetulan anak-anak muda sekarang itu kan biasanya gini, saya itu sudah mencintai orang benar-benar, tapi kok tidak kesampaian gitu kan. Jadi kaum rungkat bahasanya. Kalau dulu ambyar, sekarang rungkat. Saya itu sampai detik ini rungkat itu nggak ngerti apa sih rungkat itu. Saya pun nggak tahu itu bahasa anak sekarang ini. Mungkin singkatan atau gimana? Mungkin dulu sejenis. ada namanya Kem Supay. Iya. Kalau rungkat ini, yo nggak ngerti saya. Bener kan? Iya, itu kayak apa ya? Mas Faiz tahu rungkat? Kurang tahu. Loh, biasanya update lagu-lagu dangdut gitu. Update cuman yang rungkat ini Artinya apa rungkat itu? ya kalau Galau. untuk itu saya memang kurang tahu ya, karena belum pernah mendengarkan untuk yang rungkat ya. Jadi belum tahu. Iya. Tingkat tinggi. Ini kita masih live ya, masih. Live ya? Iya. Masih siaran langsung ya. Iya. Oke. Jadi itu. Terus Nah, sepengetahuan saya ya mas. oke, lanjut. Boleh. Ini yang pada jomblo ya. Oh, Saya juga. Jadi ada yang jomblo ini. Ya. Kameramennya juga jomblo. ya namanya mungkin ya. Jadi, cinta itu kebanyakan. Ya, saya juga pernah salah. Cinta itu saya pikir cinta itu transaksi. Jadi kayak jual beli. Saya membayar, dapat barang. Saya pikir seperti itu cinta itu. Ternyata cinta itu bukan transaksi, Mas. Terus bagaimana? Jadi kalau kita cinta itu sesuatu atau seseorang, tidak ada kewajiban bagi kita untuk meminta kembali. Jadi tidak ada cinta itu murni pengalaman yang pribadi. Jadi tidak bisa dituntutkan. Misal aku loh sudah nggak suka kamu gini-gini, masa kamu tolak? Nah itu transaksi lah, bukan cinta menurut saya ya. Jadi kalau ada orang misal ya orang ini lagi kurang enak badan lah temen ya, wah ini bahasa cinta, aku mau jenguk ya temanku. Sedangkan temennya ini banyak, hitungannya misalnya ada 100 lah. Ya. Jenguknya itu nggak bareng, ada yang jam segini. Akhirnya kan memang ini cinta, perwujudan cinta kita jenguk, tapi orangnya yang nggak enak badan. Nah, terus tidurku ini kapan mas kalau jenguknya kayak gini? Akhirnya kadang penyampaian cinta ini juga harus tepat. Jadi kadang walaupun aku cinta, tapi kalau nyampaikan nggak tepat, ini juga bahaya. Jadi cinta itu sangat kompleks menurut saya, seperti itu. Tapi dari kompleks itu bagaimana kita itu menaruh cinta yang Jadi harus kompleks itu gini. Misalnya saya andai katakan
bahasa jokes guyonan Iya. orang-orang apa mas, kalau orang-orang cinta itu apa, guyonan yang merebut-rebut hati itu loh. Gojlokan. Bukan gojlokan, apa ya, ya sekarang tak contohkan ya. Cinta monyet. Kita Tak contohkan gini, Ayo. misalnya ada orang cinta ya, Contohnya cinta aja. ini laki-laki ini perempuan, orang yang laki-laki bilang, Dik, bapakmu pembalap ya. Terus sama sebagai perempuan deh, gimana? Lupa tahu. Nah, itu loh maksudnya, itu apa namanya? Namanya apa itu? Lupa lu. Apa mas? Kami ikut ya. Namanya kayak, Dik, bapakmu pembalap ya? Lu kok tahu? Itu apa namanya ya? Karena di itu, Agak enam. iya lupa. Lah, Istilah. Enggak tahu. kok tahu? Kenapa mas? Kayak gitu kan bertanya kenapa? Loh, kenapa mas? Soalnya kamu nge-track di hatiku lah. Kan kayak gitu. Kumbang. Anak-anak sekarang kan gitu. suka balap liar soalnya. Mas Afam ini Iya, mas jagonya. Jagonya Mas Lah, Afam. lah ini kalau dipakai kan nggak tepat. Akhirnya apa? Ceweknya pasti menertawai. Jadi, opo to mas sampean itu? Sampean iki wis waras ah, mas. Nah, gitu akhirnya. Kan penyampaian cinta ini nggak tepat, seperti itu juga. Nah, seperti itu. Oke. Gini, Mas Rafiq, sekarang itu dunia teknologi semakin cepat, Iya. terus bagaimana informasi itu juga cepat didapatkan, terutama informasi-informasi yang negatif, ya. Nah, cinta yang tidak bisa dirawat dengan baik kadang juga berbahaya. Nah, ini malah ditambah apa, kekhawatiran saya pribadi juga ya, karena saya juga punya latar belakang sebagai pendidik. Saya punya pengalaman bertanya pada siswa-siswa SMP. Sekarang itu SMP itu gimana kalau apa, membangun cinta, membangun ya, bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta apa yang terjadi kalau anak-anak muda nggak cinta, jatuh terus, putus nyambung. Dulu itu namanya cinta monyet, sekarang jatuh cinta, banyak jatuhnya daripada cinta. Iya. Nah, harus di mindsetnya harus dibenahi, terutama bagaimana membangun cinta ya. Jadi gini, membangun cinta itu gini, Mas. Ada cerita ya, ada orang ini nembak terus perempuan itu, ditolak terus, ternyata dia mikir, oh aku ternyata kurang kaya. Dia punya pikiran itu di situ, sebelum itu mungkin dia sambil melamun ya. Akhirnya membuat trik dia ke ATM, kan ada struk tuh di sampah-sampahnya. Iya. Nah, itu digali sama dia, Iya. terus dicari saldo yang terakhir yang paling banyak. Ya, itu. Ini ada cerita dulu. Diambil, ada 4 atau berapa? Wah, ini ratusan juta. Nah, ketika ketemu si dianya itu, entah dengan trik, dengan cara apa, dia sengaja jatuhkan di depannya atau apa. Nah, itu. Terus seolah-olah biar si cewek ini melihat saldonya. Saya tidak tahu teknisnya ya, pokoknya ceritanya seperti itu ya. Akhirnya apa? Di kemudian hari si cowok ini nembak, diterima. Nah, namun beberapa waktu ketahuan lah oleh si cewek, ternyata ini semua adalah kepalsuan. Lah, anak-anak sekarang yang tak tahu ya, dari pengamatanku itu bahasanya flexing. Jadi foto di kafe, Iya. di mahal-mahal hotel. Iya. Nah, ini menunjukkan, menggerakkan dirinya itu tinggi. Bahasanya tinggi itu dibanding sebelumnya gitu. Iya. Bukan, kalau ini dibanding orang-orang yang crazy rich ya rendah. Oh, ini tinggi. Akhirnya kegerak terus, pas diajak ke yang turun sedikit. Nah, kaget. Kaget. Akhirnya
don putus itu di situ biasanya. Makanya alangkah baiknya untuk hati-hati itu. Gini loh, sakjane iki arek-arek. Iya. Sebenarnya SMP itu butuh nggak cinta atau pacaran butuh apa? Kalau Yang bisa sekolah, sih, yang sekolah. kalau bisa sih jangan mas. Jangan. Iya, Iya, jadi ya jangan. Yang pelajar itu ya tugasnya belajar, bukan Iya. mencintai seseorang. Terus lucunya mas, kita dulu ya Ya. kan bahasanya kayak itu cukup seneng sama ya, sudah seneng biasa. Sekarang itu anak-anak ini kayak tingkatan dewasa. Ya itu tadi. Iya. Informasi yang cepat. Iya, makanya itu. dapatkan sampai anak bahkan anak SD sudah mengenal buku. Jadi tanah gedungnya ini kayak tingginya. Jadi di bawah sampai terlarut di dalam hati itu. Iya. Padahal kan cinta itu sebenarnya seperti bunga. Nah, jadi tidak bisa dipaksa sampai wanginya itu sebelum mekar itu tidak bisa gitu. Bisa tapi sempat minyak wangi ya gitu. Nah anak-anak sekarang ini belum mekar dipaksa. Yang tak lihat dulu ya, sepemahamanku loh ya. Nah itu yang Kalau bahas mekar-mekar ini Mas Afam paling paham. Itu sih mekar. Kami misi. ya lah itu. Ya ujungnya lebih masuk. Oke. Ya ini tidak terasa ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung kita di komentar. Kalau memang ada ya, kalau nggak ada bisa langsung diikuti saja di kakak. Sampai rebahan nggak apa-apa. Kalau nanti mau beli minum, nah ini saya minum Ini enak ini. Namanya air mineral Rejo ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Karena tadi kok ngomongin dulu cinta ya, kita kembali ke jati diri kita. Kenapa kok kita bisa berkumpul di sini? Karena kita sama-sama punya tujuan yang sama, yang pasti visi. Jadi setiap manusia pasti punya visi, tujuan. Jadi bagaimana visi itu kita padukan biar semakin oke. Baik, gini aja Cak Rafi. Oke. Hal yang tersulit Anda sampean hadapi misteri cinta. Apakah cinta itu seperti misteri atau goib? Sini cinta itu gini mas, Menembus cinta. saya kasih rentetan sebentar ya, nanti baru tak jelaskan Siap. konsep saya itu yang saya pahami ini. Mas Alfami karena sudah ngebet besok tuh harus nikah. Jadi cerita dulu singkat ya, jangan benci kepada yang tidak mencintaimu. Iya. Maksudnya tidak mencintaimu kembali. Misalnya kita ditolak dan sebagainya. Karena manusia itu dilahirkan dengan cinta. Benci itu hanya sebuah cinta yang tersakiti. Jadi sebenarnya dia juga cinta, namun tersakiti. Nah, saya ini juga sering mas ditolak. Jadi ditolak. Tambah yang Mas Alfam ini kami kita ini. Tahu siapa yang perlu dicintai. Ditolak dolek mana? Saya ditolak, usaha nyoba ke sana lagi, tolak lagi. Akhirnya saya nemu rumusnya. Jadi cinta itu ada di dalam hatimu, nikmati gitu. Nah, akhirnya nikmati ya. Ada kesimpulan dari serentetan yang saya tahu dan kita bahas barusan tadi, mengacu kepada berbagi tadi juga dengan cinta ini yang kita bahas. Jadi sebenarnya cinta itu nggak butuh syarat. Kalau misal ingin nikah kayak Mas Afam, kalau ingin
cari pasangan misalnya. Jadi janganlah pernah membayangkan menuntut kebahagiaan dari pasangan. Kamu pastikan kamu dulu bahagia dengan dirimu. Nanti kalau sudah berpasangan, misal sudah menikah, lombanya itu bukan apa ya, bukan meminta kebahagiaan, tapi membagi kebahagiaan. Ya, jadi yang sudah kita miliki itu kita bagi, jadi saling membagi. Itu enak Mas, saling membagi. Iya, jadi selama ini saya ditolak itu ngerasakan karena salah satu pihak itu merasa mencari kebahagiaan. Nah ini yang tidak komplain. Padahal seharusnya kita sudah bahagia, kita bagi secuil kebahagiaan kita kepada pasangan kita, seperti itu. Mulai paham Mas Ahmad? Paham. Ya, nanti Kameranya pertama terus. karena sering menyesal Mas. Iya, jangan menyesal Mas. Nikmati saja Gimana sudah. saya? Kayak konsepnya orang rokokan itu loh. Entek tuku maneh. Itu di mobil ya, apa di truk ya. Rusak, bejat tuku maneh. Kata gitu. Hilang cari lagi. Mudah kan? Ini jaminan kayak 6 gini. Cinta itu nggak butuh mana apa ya, aku ada lagi Warna-warni. Itu tidak butuh. warna cinta itu tidak butuh warna apa terus, tapi cinta itu butuh warna duit. Waduh. Biru-biru kan ya. Iya Mas, memang yang aku alami juga gitu. Memang Cinta itu nggak hanya tahu butuh saya. warna duit. Iya itu ada konsep itu, tapi aku ngalami kok, sering ngalami gitu. Gimana ya? Ketika apa ya? Ketika aku pernah punya mobil ya. Jadi itu kayak mudah itu Mas. Nah, Tapi ketika sudah tak jual karena BU ya. Ya aja gitu pan ya. Iya, Motoran saya ini. Motoran. Agak sulit Mas kayak. Pak sudah dapat. Iya, agak sulit nyarinya. Iya, kemarin Dapat cuma agak sulit. kemarin ini saya jalan-jalan ya, mengamati anak-anak muda di malam Sabtu di ini kalau nggak salah jalan Kavling DPR. Iya. Kavling DPR itu kan Tempat banyak kafe-kafe yang udah di-upgrade dengan bagus kekinian. Itu saya lihat itu kalau yang parkir itu banyak mobilnya ada. Nggak tahu mobilnya ini gokar atau sewa ya, nggak ngerti ya. Nah, soalnya gini, anak-anak muda sekarang itu yang aku pahami juga ya, karena juga aku kebetulan sering nyanyi juga. Iya. Jadi tak lihat itu Diajak aja Mas Afam. iya Mas Afam ini harus ikut. Ramen-ramen. Banyak loh cibi-cibi di sana. Iya, sekali. 3 jaring. Jangan mancing Mas, langsung jaring aja. Langsung jaring. Kalau mancing itu sulit. Kalau patek enggak tajam copot lah. Jaring aja. Colong. Tapi bingung. Langsung ada siaran. Tapi bingung nanti dapat banyak, bingung ini yang mana tawilin. Ya, oke. Jadi itu tentang apa ya? Bukan di dalam tapi di luar. Misal wes tak apa-apa lah, aku kredit. Yang penting ketok mobilan, ketok wow gitu. Jadi daripada aku punya uang nggak kelihatan orang-orang itu. Jadi konsepnya gitu. Iya, akhirnya apa? Ya itu tadi perawatannya. Iya. Bingung lagi. Tapi tidak apa-apa, memang pola pikirnya di sana. Kita hormati juga. Baik-baik. Ya memang cinta itu sebetulnya harus jadi dari kita bagaimana membangun cinta itu, yang resepnya itu nek iso ya, kalau bisa resepnya langsung minta ke Maha Cinta Gusti Allah. Ya kalau Pusat ini Mas. Pusat langsung. cinta Apa jadi pusat? boleh rumus bagaimana mencintai ke buku ya, bagaimana nembak cinta sama nembak
cewek dengan tips jitu. Sebenarnya manusia itu sudah dikasih pedoman tentang jodoh. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, kebiasaan kita, ya itulah cinta. Karakter kita, kebiasaan kita, ya pikiran kita. Kadang orang sih ngomong ini, orang Jawa, jodoh itu mesti kiling mirip-mirip wajah. Iya bener Iya, ya. bener dengar. Jadi nek di orang Jawa ini lebih detail lagi. Cinta itu mencerminkan karaktermu sendiri, ya, kebiasaan. Misalnya kamu sobo kafe, ya kok ide-ide jodohnya mau kafe. Nek apa Umi Ukti nama masjid, ya ini insya Allah jodohnya kajian-kajian. Oh, indah sekali. Kayak gitu. Ya sebenarnya itu sesimpel itu. Tapi nggak ngerti ya, karena jodoh itu ya rahasia Allah sebenarnya. Kita nggak boleh apa mengatakan mengatakan cinta ini nggak beres, nggak bisa. Itu ya teman-teman. Karena sih bahas cinta itu materi yang berat. Soalnya langsung gimana karo menghadirkan. Iya. Nek dilibat awak dhewe salah. Karena kita hadir di dunia ini karena cinta rahmati Gusti Allah. Terus ketika cinta itu sudah diturunkan kepada kita manusia, kita harus melanjutkan lagi kepada manusia mencintai sesama manusia, mencintai lingkungan, hablum Allah, hablum nas, hablum alam, dengan Allah, dengan manusia, dengan alam sekitar. Makanya tadi saya itu sangat setuju Mas Rafiq, ada agenda kegiatan ayo sedekah beras. Jadi tiga-tiganya tadi yang saya sebutkan lengkap. Alam kita rawat, ya. Terus kita nandur pari jadi nandur beras, terus kita kasihkan ke manusia, ya, sesama manusia. Terus wujud syukur alhamdulillah, 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 lengkap, alhamdulillah, merawat ketahanan pangan alam semesta. Kompleks. Oke, ini sudah 30 menit ngobrol, ya, ngobrol. Biasa sampai ngelah. Aku sudah habis aja. Enak memang ini. Aku baru-baru ini minum kecil. Cukup nasa kalau. Ini memang mesti. Soalnya rejo ini tadi teman-teman sudah dibagikan seluruh dusun-dusun. Luar biasa rejo. Terima kasih. Terima kasih ya rejo ya. Ya saya saksinya. Ada apa? 9. Nanti insya Allah satu bulan sekali kalau nanti kita. Semoga istiqomah ya mas. Iya. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali, setahun sekali ya nggak apa-apa. Sama seperti gini loh. Iya. Kalau kita nggak bisa sholat malam setiap seminggu sekali, nah iso seumur hidup si pingpisan gak apa-apa. Sekolah coba amal mana, iso paling aman sedekah itu nih iso benci. Ya semoga yang dengarkan kita podcast ini ya, podcast kecil-kecilan ini. Sedekahnya besar-besar ke sini. Untuk bagi-bagi. Ngawur ya ditiru ya. Ini karena kita hanya membantu kita. Membantu di halaman belakang. Iya. Jadi halaman depan itu sudah ada yang ngurus. Iya. Mas Awam masih live ya ini. Masih ada siaran langsung ya. Ini kameramen kita ini memang profesional sekali ya. Iya, sudah lama ini YouTuber ya. Nanti bisa dicek di Afam Channel. Afam Channel TV ya. Afam Channel TV. Langsung di subscribe, di situ ada banyak konten-konten yang kreatif, edukatif, terus macam-macam lah. Tips-tips jatuh cinta, jatuh, tok apa ono cinta ayo. Iya Bang. Jadi kawan-kawan kalau barangkali ada apa ya yang bisa diberikan ke sesama ya, bolehlah melalui kita ya. Semoga apa ya hal-hal itu terketuk di hati. Bisa gabung juga. Bisa gabung, bisa tenaga, pikiran, waktu. Kita kolaborasi.
soalnya gini mas, jadi ini ya untuk menutup live sekarang ya. Iya. Untuk negeri bisa. Kita itu banyak sekali loh komunitas kayak bagi nasi. Iya. Banyak mas. Koordinasi. Kalau kita lihat Iya. jadi sebenarnya teman-teman ini sudah benar. Jadi konsepnya seperti warung mas, yang tak lihat. Jadi semoga ndak didepankan kompornya di depan. Semoga yang didepankan tetap makanannya. Makanan. Karena apa? Saya khawatir itu gini. Ini loh bendera komporku. LPG. Opo kon? Benderamu. Kompor opo awakmu iki? Sik kayu. Kayu. Wah, sik cili-cilian. Opo gimana tambah sih gawe areng opo iki? Ini kapan matengnya? Dan itu ya semoga ndak menunjukkan bendera-bendera masing-masing. Semoga saling membuat makanan yang enak bergizi di etalase untuk masyarakat. Jadi bukan menonjolkan Betul. kompor kita gitu loh. Ya semoga seperti itu. Iya, saya juga lihat karena saya juga sering memang kerjaan saya itu keliling. Nah, saya tahu beliau. Saya jadi masjid sekarang itu ada kulkasnya. Mumpung ini kita itu selalu dibantu air minum rejo. Ya sudah, air rejo ini saya taruh di kulkasnya masjid-masjid. Tadi sudah dikirim beberapa ratus sebelumnya juga rejo. Ya, terima kasih rejo. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Semoga makin laris. Jadi saya lihat di masjid itu ada kulkas, lemari es ya, untuk minum ya bagi yang perjalanan jauh. Terus minum, ngomong alhamdulillah itu kene iso katut ganjarannya ngomong alhamdulillah. Soalnya kita juga yang menaruh terus orang itu minum ngomong alhamdulillah. Nah, ganjarannya alhamdulillah itu juga katut. Ikut yang terucap aja. Gitu konsepnya amal kebaikan, menular kebaikan itu akan menular. Nah sekarang aku nanya mas, sekarang ya kan itu banyak sekarang yang digembok pagernya. Nah itu gimana itu kalau masjidnya pagar digembok? Mas Amam ini biasanya yang ahlinya gembok pergembokan. Ya nggak apa-apa karena di situ karena banyak sekarang masjid itu memang ini renovasi, nggak tahu untuk apa kok direnovasi padahal masih layak dilatih. Ya kalau nggak salah literasi yang saya baca itu nanti saya dikoreksi ya, netizen ya. Netizen. Udah kuat ya, iya, ngomong ini somasi kok kalau tidak. Ngomong keliru titik ya langsung komen. Rame kayak gini PLD. Ini ya tanda akhir zaman itu kalau saya nggak salah baca. Nanti itu banyak tempat-tempat ibadah yang bermegah. Menara dukur-dukuran. Wis terbukti saiki masjid sih rada apik tekel sik kinclong dibongkar dengan biaya miliaran rupiah. Ngerti ya kira apakah ini memang bertanda ke arah situ? Itu memang pada akhirnya terwujud satu persatu. Contohnya tadi kita membahas cinta yang negatif, menyeleweng. Ya. Paling ya aku mah kakean sinau ngaji nih gak ono. Ya semoga ke depan lebih baik ya mas. Nah, sinau itu ya kita tuh aja ngaji. Sinau dolan ya tapi ngaji itu ngaji. Ya pada sama-sama mengingatkan. Ya, kita juga kayak terpukul tadi. Ya ngaji nih. Ngaji ya. Wes gak apa-apa. Mungkin di luar sana wes mau pinter wes sekolahan. Google juga pinter mas. Searching. Jadi yang perlu kita garis bawahi teman-teman
ayo kita kolaborasi saling membangun apa yang belum ada di sekeliling kita, halaman belakang kita, ya, samping kanan kiri. Jangan bisa hanya di panggung utama, ya, di halaman depan aja yang diisi. Jadi di sudut dusun yang kayak seperti maaf ya agak belepotan ini wis rada ngantuk. Mas Afam kameramen ya wis kelangopan. Iya, ya nanti kita sambung lagi teman-teman. Mungkin ada closing statement dari Mas Rafiq. Closing statement sih kayaknya nggak ada karena tadi lumayan nanti kepenuhan nanti. Gak apa-apa, kita bisa live 24. Oh bisa ya? Ya intinya semoga kita semua terus berprasangka baik kepada siapapun gitu. Walaupun dengan orang yang menolak cinta kita, barangkali di next kemudian hari dia sadar, oh ternyata masih itu yang terbaik. Nah kembali lah kita berprasangka baik saja kepada siapapun. Ya betul, berprasangka baik. Ya, karena kita itu nggak punya hak untuk membalikkan hati lah pasalnya. Iya, kayak Mas Rafiq ini sudah sangat ekspor Berpengalaman. Iya. Pengalaman rungkat. Soalnya kondeknya itu 1, 2, 3. Tapi semangat terus. Maju terus itu Pak. Jalan terus. Jalan terus. Iya, luar biasa ya obrolan kita malam hari ini ya, meskipun ya kita syukuri aja lah, kita nggak ngomong kekurangan ya, kita coba untuk bersyukur terus, kita syukur terus. Nah, saya sendiri, saya pribadi terima kasih pada semuanya di layar ya, kameramen juga terima kasih yang support, sponsor, tenaga waktu luar biasa. Itu akan menjadi hitungan sendiri, yang hitung amalan itu bukan kita itu sebenarnya nggak perlu ngomong kalau pahala kalau ibadah A pahalanya nanti 70, ibadah B pahalanya enggak, sebenarnya itu sudah wilayahnya Gusti Allah. Ya terima kasih teman-teman.